di buku ini halaman 327. Contoh dari permasalahan arus maksimal diilustrasikan oleh jaringan sistem kereta api ya, antara Omaha sampai ke sini. Ini sistem jaringan kereta api. Nah, kemudian di dalam jaringan ini ada ketentuan yang membatasi jumlah gerbong kereta yang bisa didapatkan perusahaan di setiap cabang. Ada kontrak, ada ketentuan yang membatasi jumlah gerbong kereta yang bisa didapatkan perusahaan di setiap cabang. Ini bahasanya gini. Start dari kota Omaha. Kota Omaha ini kalau ke kota 2 dia siap dibawa 6 gerbong kereta. Kalau ke kota 4 tersedia 4 gerbong. Kalau ke kota 3 tersedia 7 gerbong. Dari kota 2 ke kota 5 itu ada di 8 gerbong. Di sini ada 3 gerbong. 3 ke 4 ada 2 gerbong, 3 ke 6 ada 6 gerbong. Dari 4 ini ada 5 gerbong. Dari sini ada 4 gerbong. Coba perhatikan yang di sini. 2, 3 ini yang tersedia untuk dibawa ke kota 6 ini yang tersedia untuk dibawa ke kota 0 ini apa? 0 ini artinya tidak ada gerbong tersedia yang berasal dari kota 1. Kalau nanti dikirim dari kota 1 5 gerbong itu ya 5 gerbong hampir dari sini 5 semula 0 jadi 5 tinggal berapa? Ini ada stok. Sebelumnya dari kota 3 pernah dibawa gerbong ke kota 4 ini dan tertinggal di sana. Yang sebenarnya gerbong berasal dari kota 2 itu sebenarnya 2 gerbong. Jadi kalau misalnya dari kota 3 dikirim 2 gerbong ke kota 4, total yang dari berasal dari kota 3 di sini ada berapa? 4. Di sini jadi 0 ya, ada lagi. Itu dari mana? Ini kota 4 ini. Ada 2 gerbong berasal dari kota 3 dulunya, ada 0 gerbong yang berasal dari kota 4, ada 3 gerbong yang dulunya berasal dari kota 2. Sekarang berapa maksimal bisa kita kirim dari kota 1 ke kota 6 dari semua jaringan yang dipilih? Jadi sudah sekali, pokoknya sampai ke kota 6. Misalnya jaringan terpilih ini dari jaringan yang pertama tadi itu ada nggak tandain. Ini kita pilih. Pertanyaannya berapa maksimal yang bisa dibawa dari kota 1 ke kota 6? Coba ya. Tersedia berapa? 6. Mau dibawa semua? Tes lah. 6 dibawa semua kemari. Di sini habis ya? Jadi jadi berapa? Nah, ingat loh yang dibawa 6 kan? Dari sini dibawa kemarin 6. Tinggal berapa? Ini berapa? 6. Dari sini mau dibawa 6. Ada? Ada yang 6 ini? Kan dari ketentuan dibawa 6. Masa iya dari awal dibawa 6 sampai ujung 4? Nggak boleh. Kalau kamu bawa 6 sampai ujung harus 6. Kalau itu berapa maksimal? Jadi perhatikan dalam jaringan berapa minimal stok yang tersedia. Apakah? Kalau itu kita buat di sini 2 ininya ya berangkat 4. Jadi berapa? 4. Akan berangkat 4. Jadi berapa? 4. Berangkat 4. Sini jadi berapa? 4. Akan berangkat 4. Sampai sini 4. Ini berapa? 4. Jadi maksimum 4 kalau kita memilih jalur 1, 2, 5 1, 2, 5, 5.
Jadi nanti jalur yang lain. Sini ada bilang jalur yang lurus. Oke, jalur yang lurus. Kita start dari sini. Bisa dikirim 4. Jadi 4 bisa dikirim 4. Jadi 4 di sini tinggal bisa. Bisa. 4 jadi 0. Nanti sini 4, ini belakang 4 ya. Tinggal 1. Jadi jalur 1 maksimum bisa dibawa. Kita beli jalur yang lain. Ini apa itu? 136. Tapi kita melihatnya dari sini. 136 7 6. Gitu. Lihat cabut-cabut mana minimal stop sini. Jadi kita bawa 6 tinggal 1 sini jadi 6 0 berapa? 6. Jalur 136 maksimum berapa totalnya? 6 4 14 ya. 14 info dari jalur yang kita pilih. Katanya pilih jalur 1346. Tapi dari sini kan ya. Ini tadi dari 1346. 1 ke sini tinggal berapa? 2. Ini bisa dikirim 2. Bisa dikirim 1. Berarti berapa? 2. 1. Ya kan? Ini 1. Tadi udah pernah dipakai 6, ya kan? Tinggal 1, ini ada stok 2, ini ada stok 1. Karena yang membuat maksimum bisa di bawah 1. Maka sini ambil 1, 0, tambah 1 jadi 7. Berangkatkan 1 tinggal 1. Ini jadi 3. Berangkat 1, 0. Ini jadi 5. Ini keadaan lain. Coba. Masih ada? Ya. Dari sini nggak ada lagi ya. Dari sini nggak ada lagi. Dari sini nggak ada lagi. Ini nggak ada pilihannya. Nggak bisa. Nggak ada lagi. Karena kan pasti melewati 3, 4, 5. Dari 3 sudah habis, dari 4 sudah habis, dari 5 sudah habis. Dari sudah optimal. Berarti 4, 6, 14, tambah 1, 15. Jadi maksimal kilo itu 15. Jadi maksimal gerbong yang bisa dibawa dari kota 1 ke kota 6 melalui semua jaringan itu maksimal 15 gerbong. Langsung pisingan tadi ya. Ya Allah, Bu. Ambil maksimum dulu. Warehouse 30 dulu. Ini kan? Jadi ini maksimum dari setiap decision. Lalu diambil maksimum dari maksimum. Jadi maksimum dari maksimum. Berarti yang mana dia ini? Bagus. Maka berdasarkan kriteria maksimal, maka pilihannya adalah membangun berkatok office building. Tidak. Jadi yang kita lihat maksimum of maksimum PE. Udah. Ini maksimin. Berarti ada link.
maksimin, ambil minimum dari setiap decision, backup yang minimum, lalu yang minimum itu diambil yang maksimum. Minimumnya mana? Dari setiap keputusan. Minimum 50 minimumnya ini, 100 minimumnya ini, 30 minimumnya ini. Ini adalah kondisi minimum payout. Ambil maksimum dari ini, ambil maksimum of minimum payout. Tapi yang mana yang maksimum dari minimum? 30. Jadi based on maksimum kriteria yang dipilih adalah membangun apa? Jadi memahami kriteria ini penting. Jadi maksimum dari minimum payout. Ini tiga pilihannya adalah minimum payout dari setiap keputusan, lalu diambil yang maksimum dari ini, namanya maksimin. Jadi selalu yang dilakukan yang ujungnya dulu, ambil minimum, lalu ambil maksimum, ambil maksimum, lalu diambil yang maksimum. Ada yang mau diulang? Maksimum, berarti ini semua ya. Dari maksimum ini ambil maka ini pilihannya membangun ini nggak ada tadi di slide. Langsung minimax juga. Ini maksimum. Ini maksimal, ini maksimum, ada minimax, ada maksimum minimax, ini minimax itu caranya ini. Regret itu adalah perbedaan antara payoff ini from the best decision dan all other decision payoff dan semua decision payoff decision yang lain. Jadi gini, caranya itu setiap keputusan pada kondisi ekonomi ini, tadi kan yang terbaik yang ini ya, yang 100.000 dari ini. Ya kan? Pertama kita membuat tabel regretnya, yaitu selisih dari setiap keputusan pada kondisi state of measure tertentu. Dalam kondisi yang ini saja, ya. Ambil selisih dari semua nilai yang ada di sini terhadap nilai terbesarnya. Terbesar mana? Terus kurangi semua sel di sini dengan 100. Lalu diabsolutkan 100.000 kurang 100.000 min 50 kan? Lalu diabsolutkan 50 jadi min 70 jadi 70 ya. Jadi ini 50 70 yang terbesar mana? 30 0 ini jadi berapa? Dari min ya, jadi 70 dan ini 2. Akhirnya dapat tabel payoff regretnya seperti ini tadi. Ini tabelnya. Min 40 kurang 30, min 70 positif kan ke 7. Ini kan tak boleh kan? 0, 50, 70, 0, 70, 2. Lalu dari sini keputusannya kalau dari apartemen itu kan berarti kalau ada pilihan untuk ini sebetulnya kan
yang dihindari. Ya, kan minimum tadi kan? Ya, berarti sebetulnya kalau berdasarkan decision to purchase untuk dalam beli ini mana yang dibeli 50 dengan 50. Sekarang proses beli mau dari 70 mana yang dibeli 70. Warehouse 7 bulan 20 mana yang dibeli 70. Mana yang minimum regret dari dia 50, 70, 70 berapa mana? 50. Nah, jadi dia ada dua tahap. Membuat regretnya itu beda antara setiap payoff dengan payoff terbesar di dalam setiap perusahaan pada state of nature tertentu. Dalam ini yang ini saja. Jadi setiap yang ada di sini kurang 100.000, lalu nilainya diatur. Untuk core economics juga gitu, karena yang paling besar itu 30.000, semua dikurangi 30 lalu diabsorb. Kalau kita sekarang akan memilih mana di antara untuk setiap decision yang dipilih sebetulnya yang paling dihindari ya. Ini kita sebenarnya memilih. Ini yang paling dihindari. Nah, di antara itu yang paling kecil adalah 50. Kenapa di sini minimumnya adalah 50. Jadi berdasarkan minimum kriteria ini yang dipilih adalah membangun apa? Payoff dengan apa yang kemudian yang terburuk dengan 1 kurang apa dari masing-masing kerja. Jadi kalau alfanya 0,4 berarti di sini 1 kurang 0,4 ya. Kalau alfa itu 0,4 maka di sebelahnya 1 kurang 0,4. Nah di dalam ini coba lihat ya. Tadi kan ini komposisi gini 50, 100, 30, 40, 10, 10. Ya kan gitu dengan komposisi yang tabel kayak apa. Lalu dikalikan ini, dikalikan 0,4 kali 50.000 tambah 0,6 kali 30 berarti 38.000. Lalu yang ini seperti itu juga. Kompromi antara maksimal dan maksimum. Nah, kalau dapat dia ini ya hasilnya. Maka pilihannya tadi adalah pakai ini ya. Sudah ini yang bisa kan? Dan berapa? Ingat 20 ya. Ingat 20. Jadi dari hasil perkalian ini yang the best resultnya adalah 3,5. Maka menurut provinsi kriteria yang dipilih adalah 4. Ini gampang sih. Begitu alfanya dikasih tahu, tinggal melihat payoff yang awal. Ini dikalikan. Kalau alfa ini kalau tadi itu adalah 0,4. 0,4 itu apa? 0,4 kali 60 tambah 0,6 kali 30. 0,4 kali 1 tambah 0,6 kali 40. 0,4 kali 30 tambah 0,6 kali 10.000. Masing-masing punya hasil. Lalu yang dibeli yang sudah cerita hasil terbaik. Kemudian ada equal value. Kalau ini dia pakai kriteria sebetulnya seperti Lewis pakai alpha. Dia langsung 0,5 0,5. Ya, 50-50. Jadi persis sama, mirip sekali kan Lewis. Jadi seandainya Lewis menggunakan Lewis tapi alpha yang 0,5, maka sama dengan
equal value. Ya kan? Kalau dihurus kan alfanya tergantung judgment dari decision maker-nya. Ya kan? Kalau dihurus, kalau di equal value juga perlu langsung aja pakai 0,5. Tapi seandainya pada huruf decision maker-nya menetapkan bahwa alfa 0,5, berarti sama dengan equal likelihood. Hasilnya pasti sama. Nah, kemudian yang dipilih juga apa yang dipilih itu adalah ini yang simpulannya. Coba dicek. Ini apartemen building yang 40.000, kemudian Duit juga apartemen building di Minimark Street apartemen building, ya kan? Di Maximin apartemen building, sedangkan di Maximat apartemen building itu dibuat. Ini keputusan berdasarkan masing-masing individu. Paling banyak membangun apartemen. Itu aja. Kalau dia answer lebih gampang. Ini sudah saya simpulkan. Dua ya. Maksimal. Ini cuma perintah Excel. Maksimum. Coba saya double klik. Maksimum dari B3 dan maksimum dari yang ini dan ini berapa? 50. Maksimum dari sini 100. Maksimum dari sini ini perintahnya maksimum. Lalu ditetapkan si maksimum dari yang maksimum. Maksimin ini perintahnya minimum. Berapa nilai minimum dari dua seri ini? Kan 30.000. Berapa maksimum dari sini? Minimax. Ini enggak ada ya? Minimax. Berarti kan perintahnya. Max warehouse ya. Untuk minimax trigger ini perhatikan ini. Perhatikan perintah ini. Absolut kan B3 kurang 100.000 ya, kurang 100. Jadi B3 itu ini ya, kurang 100.000. Ini bukan berdasarkan ibu B5 juga berdasarkan ini kita eksamen. Ini juga begitu. Absolutkan C3 kurang 300.000. 30.000. Ya, 30.000 kurang 20.000. Oke. Lalu ya ambil maksimum nih, kan maksimum dari 50 dari 100 0 50 dari 7 ambil minimum dari namanya minimum.
fluid dicontohkan alfanya 0,4, maka ini perkaliannya 0,4 kali beta 0,4 kali 80.000 tambah 0,6 kali 30. Lalu ambillah yang maksimum. Untuk equal itu sama sih persis, cuman seolah alfanya itu 0,5. Karena dia langsung setting kalau kita kalau yang fluid tergantung jadwal dari decision maker. Jadi hasilnya sama. Itu keputusan. Dari mana tadi ya? Di atas kan bapak. Dari rumus tadi di awal, yang tadi tambah-tambah kita awal itu. Coba. Kata mana lagi? 0,5 dikali 100.000 kan? 100.000 baru ditambah 0,4. Di slide saya itu nggak ada minimal, yang ada cuma maksimal, lagi di atas berapa? Itu kesimpulannya. Kesimpulan maksimal itu tabelnya yang mana? Kolomnya. Pokoknya kayak yang kita ajarkan kemarin itu ada Excel, dikali ditambah, habis itu dikali lagi ditambah lagi gitu. Ada kan video itu? Ada. Apa seperti sebenarnya itu? Oh, for which itu misalnya nih ya tabel PO-nya ini. For which itu tetap menggunakan semua sel yang ada, tapi untuk masing-masing state of nature-nya keadaan ekonomi itu ditetapkan. Kalau umur itu diberi alpha 0,4, maka umurnya kan totalnya 1, maka state of nature sebelahnya pasti 1 kurang alpha, 1 kurang 0,4. Jadi di sini dia pakai 0,4, di sini pakai 0,6. Dikali lah nih. 0,4 kali 50 tambah 0,6 kali 30 dan 38. 0,4 kali 100.000, 0,6 kali 40, dapatnya 16. 0,4 kali 30, 0,6 kali tambah 0,6 kali 10, dapatnya 16. Lalu di sini mana yang diberikan PO? Coba kalkulatormu. Jadi alpha ini dia subjektif karena tergantung kepada udah. Nah, sedangkan pada equal itu dia langsung 5.000 tuh. tetapkan dia bahwa 5.000 kan? 5.000. Oh, deh. ya, baik good maupun poor masing-masing itu dimakan 2.500. dalam susah itu 50.000 anjir, bukan 5.000 kan? sama dikali 50.000. 0,5 Dan 25. lalu dipilih yang memberikan PO tertinggi. Ya, Enggak, 0,5 lalu dikali 30.000, 15.000, tadi 25, 40. Kita harus ikutkan nolongnya. Kalau tidak ada situasi kedua, yaitu harus pakai kayak gitu kan? decision making Ada. with probability. Artinya di sini kita punya informasi. Nanti video dari aku, fotonya dari kalian. Takutnya nggak jelas. Ekonomi itu diketahui probabilitas terjadi.
di masa depan itu probabilitas terjadinya keadaan ekonomi yang baik itu 60,6% probabilitas terjadinya. Sedangkan keadaan di mana ekonomi itu tidak baik itu probabilitas terjadinya itu 40,4%. Ya. Total probabilitas terjadinya suatu peristiwa itu kan 1 atau 100, nggak mungkin lebih dari 100. Ya. Jadi kalau di pelajaran matematika di SMA itu kan ada tentang probabilitas teori ruang. Ada kuliah Mata uang itu 2 bentuk. belajar teori kedua. Ada gambar, ada gambar. Satu gambar, satu angka ya. Permukaan mata uang itu seimbang. Itu syarat seimbang. Sehingga problem Jadi jadinya memang ada angka. nampak muka dan nampak angka itu masing-masing Mudah seimbang. dan 0,6 ya. Ya kan? Masing-masing. Itu nanti Sehingga ketika dilempar peluang terjadinya peristiwa nampak angka itu total peristiwa terjadi berapa? 2. Kalau nggak angka, gambar kan? 2. Itu total peristiwa yang terjadi. Kalau misalnya dalam satu kali lemparan, itu kan masih 1 yang terjadi, bukan 2 kan? Misalnya yang nampak adalah gambar, maka peluangnya 1 dari 2 peristiwa yang mungkin terjadi, 1/2. Sama seperti contoh klasik kita seperti gaduh, ya, selalu gitu kalau belajar teori itu. Gaduh berapa permukaan? 6 ya, atas 1 sampai 14. Gaduh itu memang disetting sedemikian rupa permukaan itu untuk setiap sisi seimbang, sehingga peristiwa terjadinya suatu dan gambar itu adalah sama semua yang terjadi. Total peristiwa yang terjadi ada 6, ya kan? Nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika dalam satu kali lemparan kan hanya ada 1 peristiwa, maka peluangnya 1 dari 6. Ya, 1 dari 6. Jadi total semua peristiwa 6, mata 1/6, mata 2/6, mata 3/6, 6/6. 1. Belum gitu. Kalau kondisi ekonomi 0,6, pasti core ekonomi 0,4. Karena total peristiwa itu 1. Yang pertama, kita bisa menghitung expected value. Jadi expected value berapa nilai diharapkan untuk masing-masing decision keputusan berdasarkan ini. Jadi macam Hurwitz ya. Hurwitz kalau ditetapkan alfanya 0,6, berarti kan 1/alfa 0,4. Tapi kalau Hurwitz itu jangan nyebutnya itu probabilitas. Nah ini kita nyebutnya probabilitas. Jadi kalau misalnya 0,6, 0,4, maka itu juga untuk probability berapa expected value nilai diharapkan berapa? 0,6 kali 50.000 tambah 0,4 kali 30.000. Total total hasilnya adalah 40.000. Untuk office building cara yang sama dapat 48.000 dan warehouse 22.000. Berarti yang paling tinggi adalah expected value-nya office building ya.
nggak ada ya, minimax itu. Enggak, baca dulu. The best decision adalah yang memberikan expected value tersebut. Karena di sini yang paling dekat adalah Bapak Ibu, yaitu membeli bangunan perbankan, ini gedung apartemen, gedung perkantoran. Jadi membeli gedung perkantoran. Yang kedua KOR, yaitu expected value dari regret untuk masing-masing perusahaan. Ini tadi adalah apa nih? Payout untuk regretnya. Ini payout untuk regret. Payout untuk regret. Maka kemudian dikali seperti tadi 0,6 kali 50 atau 0,4 kali 0, 0,6 kali 0 atau 0,4 kali 70, 0,6 kali 70 atau 0,4 kali 20. Nah, lalu expected opportunity loss, or expected opportunity loss-nya ini hasilnya 30, 28, 50. Mana rugi yang paling dihindari? Expected opportunity loss. Yang 50.000 kan? 50.000 itu berapa? Perusahaannya. Great decision result from minimizing maksimum hasil pengambilan minimum. Ini minimizing regret. In this case, minimizing the expected regret atau opportunity. Baik, karena because property itu adalah minimum expected regret, maka decisionnya adalah opportunity. Jadi yang ini diambil yang minimum. Dia harusnya posisinya sama minimum regret. Kita cek dulu ya minimal regret. Ini pun betul ya. Ini yang paling dihindari yang 50, 70, di antara yang minimumnya ada 50. Yang paling kecil itu ada 50. Di antara expected ini, di antara nilai-nilai yang dihasilkan ini, orang yang banyak ngerjain air. ini 2, 3, 4, 5. 30, 28, 50.
ini dia akan dikali semua, dikali semua. Nomor pada 50, tapi dari tingkat nomor mana dari 50, nomor dari 40, terus mana di antaranya paling kecil? Berapa? Tapi nanti keputusannya kalau untuk expected opportunity loss ini adalah office. Dua aja ya, antara expected value mana yang paling tinggi yang juga adalah expected opportunity loss. Itu kita menghindari rugi yang paling besar, makanya rugi yang paling kecil ada 2,2. Dia pakai komputer ini. Ini yang dia expected value of market condition ini adalah maksimum jumlah dari keputusan pengambil keputusan yang mau dia bayar atas tambahan informasi yang bersedia dia bayar. EVP ini equal sama dengan expected value berdasarkan market condition minus expected value without variable. Jadi kita mengambil keputusan berdasarkan adanya informasi tambahan, ya kemudian ada keputusan tanpa informasi tambahan. Yang kita itu tadi yang expected value yang pertama tadi kita ada expected value untuk EO, expected opportunity loss, baru di EVPI. Ya. Jadi ya pada EVPI itu pertama kita membuat satu keputusan berdasarkan informasi tambahan. Kedua, nanti dikurang tuh dengan keputusan tanpa informasi tambahan. Jadi EVP itu adalah expected value given market condition dikurang dengan expected value tanpa market condition. Yang pertama tadi expected value tanpa tadi. Ternyata EVP itu adalah EO sama dengan EO untuk order bisnis bagi kita. Ya, di kondisi awal kalau tanpa informasi tambahan, maka yang kita lakukan adalah mana sih di antara ini yang terbaik? Ini kan? Mana sih di antara ini yang terbaik? Ini kan? Ya. Lalu kita kali ini rombongan kali ini tambah rombongan kali ini. Jadi expected jadi dari informasi makanya kita langsung pilih ini. Kalau tambah informasi kan yang kita lakukan pertama kali. Ini kali ini tambah ini kali ini. Ini kali ini tambah ini kali. Ini kali ini tambah ini kali. Itu tambah informasi. Nah,
dengan perfect information untuk yang ini ada informasi tambahan. Udah, jadinya pasti akan ini yang paling besar. Kenapa kita subjektif memilih dia? Berdasarkan informasi itu. Jadi karena ada tambahan informasi, kita langsung jatuhnya ke yang paling besar. Karena ada informasi, kita jatuhnya paling besar. Lalu tetap dikali dengan probabilitas 0,6 kali 1 tersebut tambah 0,8 kali 30. Ini adalah decision with perfect information. Jadi expected value-nya 72. Kalau tanpa informasi, ya, tadi jatuhnya mana? Ini ya tadi ya pertama tadi. Di atas tadi. Jadi probability itu yang pertama kan expected value. Kan tadi kita pilih yang ini ya. Berapa? 1000. Maka EVP itu adalah selisih dari decision with perfect information dikurang dengan decision without perfect information. Jadi 72.000 dikurang angka berapa ribu? Ini dia expected value with perfect information. Nilainya 28.000. Ternyata ini sama dengan best choice pada saat L tadi. L dilihat kan 28. Ternyata EVP itu sama dengan L. Pilihan pada L. Berapa nih? Gimana? Saya ulangi ya. Jadi di with probability sini ada yang pertama, yaitu nanti jatuhnya ini kan memberitahu informasi, hanya mempertimbangkan probabilitas ya. Kita memilih yang pertama ini ya kan, kesimpan ya. Lalu kita kerjakan L itu bla 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 dapatnya 28, ya kan? Lalu ada EVP expected value of perfect information. Dengan adanya informasi, tambahan informasi, maka berdasarkan bentuk ekonomis kita langsung milih office yield. Berdasarkan bentuk ekonomis, maka kita langsung pilih yang terbaik, yaitu 30.000. Itu apa? Lebih. Lalu masing-masing dikenakan probabilitas 0,6 kali 1 itu 0,8. Dapatlah nilainya decision with perfect information itu adalah 72. Ternyata EVP kemudian yang pertama tadi itu yang 48.000 adalah without perfect information. EVP itu adalah selisih dari with perfect information dengan without information. Jadi ini juga dalam kalkulasi di bawah ini. Ternyata ini sama dengan pendekatan L, expected opportunity cost. Tahu kan? Jadi EVP itu bisa dibuktikan sama dengan keputusan pada AOL, expected opportunity cost. Hanya sekarang pada pertanyaan Pak Izin enggak di bagian decision information sama will information ini tadi kenapa maksudnya perfect information yang dipakai 30.000 atau yang will information yang 40.000 kok tempat bukan kan maksudnya yang pengen ke 40 nya kan 30.000 kali 40 yang perfect information kalau yang will information kan 40.000 kali 40.
30.000 Pak, yang di bawah Pak. Iya Pak. Kalau yang dia protect information kan 100.000 dikurang 40.000 Pak. Itu dari gimana ya? Dari yang pertama tadi. With probability itu kan satu expected value, kan? Ini expected value. Ini. Satu expected value ini berapa? Kita menghitung nilai yang diharapkan dari setiap decision berdasarkan kepada state of nature. Di mana state of nature ini peluang terjadinya sudah dikasih data tambahan, yaitu peluang terjadinya pihak ini 60% dan 40%. Expected value ini 3 kali saja, 0,6 kali ini, 0,4 kali ini. Dapat hasilnya masing-masing. Lalu pilih the best choice-nya mana. Kalau alternatif 1 katanya decision 1 dia akan ngasih keuntungan 42.000. Yang kedua dapat 20.000, yang ketiga 22.000. Mana dipilih? Itu yang paling tinggi kan? Ini adalah istilah untuk decision without fact information. Bapak. Lalu decision with fact information, ada informasi tambahan ini kan, tadi bilang informasi tambahan itu bersedia dibayar oleh si decision maker. Ya. Maka dari ketiga decision ini pada saat good economics dia akan pilih mana? Logikanya dia akan pilih ini kan? Benar kan? Iya kan? Dari tiga keputusan itu pada kondisi poor economy dia akan pilih mana? Pilih yang paling menghasilkan kan? 30.000. Nah, maka atas pilihan ini dikenakan probabilitas masing-masing. 0,6 kali 100.000, 0,4 kali 30.000, dapatnya 72.000. Maka yang dimaksud dengan expected value with perfect information itu EPP itu adalah 72.000 dikurang 48.000 yang penting. Dapatnya 28.000. Ternyata nilai 28.000 itu sama dengan kriteria EO. 28.000 itu kayak begitu. Itu kan maksudnya gimana? Mana lagi? Gimana? Ini kan kayak gitu adalah ini yang nih 72.000. Dia tetap dikenakan probabilitas. Ini pilihan bebasnya, ini pilihan bebasnya. Itu kondisi ekonomi, semua kondisi ekonomi. Tetap di masing-masing dikali dengan probabilitasnya. Sebenarnya adalah decision with perfect information. Enggak kok semangat. Lalu dikurangi dengan expected value yang pertama tadi, 0,4. Itulah disebut dengan expected value with perfect information. 28.000 ternyata ini sama dengan keputusan menggunakan L. Lagi? Yuk, apa mau belakang? Oke? Oke? Ini bukan waktunya sekali awal, tapi ini yang bernama. Ini yang bernama. Biasanya itu kan saya pakai kalau saya menentang absen memanggil. Karena absennya udah di satu, makanya kalau biasanya kok. nggak bisa direkam. kan dia 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 gitu kan bisa di sisi. Ini langsung diserahkan pohon keputusan. Keputusannya yang ingin membeli, pilihannya adalah membeli di apartemen, membeli perkantoran, ataupun kalau kita membeli di apartemen ini masing-masing keadaan ini terjadi dalam ini terjadi. Ada dua pilihan, bisa jadi kondisi ekonomi terjadi atau perekonomian terjadi.
0,6 kali 50 0,4 kali 30 0,6 kali 100 0,4 kali 140 0,6 kali 30 0,6 kali 40. Harusnya di sini ada nilainya kan? Setelah dikali ada nilainya kan? Makanya paling besar adalah di situ ya, berapa tim? Nah, 0,6 Makanya kali tidak ada. 30. Jadi bisa aja, tapi sepertinya kalian masih sederhana. Lebih enak pakai palu. 40.000. Lebih enak pakai palu. Kali 30 kan. Nanti dia di sini udah dihitung. Ini kalau pakai ini ya. Ada yang mau difoto dari situ. Dia lagi foto kamu. Ini soal praktis sebenarnya. Contoh ya, kita diri sendiri. Beli gedung apartemen atau beli tanah? Ini hasil akhir. Ini ada ini adalah probabilitas. Ini probabilitas 0,4 tidak ada pertumbuhan populasi. Ini berapa ini? 2 juta, ini 225. Coba kali 0,6 kali 2 juta kalau terus ini melakukan dari ini. Jadi peluang terjadinya ini kalau peluang itu bukan judgement si Yesus Maker. Peluang itu based on data masa lalu. Kejadian Kristen di masa lalu kemudian diperhitungkan peluang terjadi. Jadi ini ada pilihan. Kalau yang lab ini pilihannya pada pertumbuhan penduduk jadi ini alternatifnya. Satu pertumbuhan penduduk ini dari pertumbuhan. Yang ini dia membangun gedung atau menjual tanah. Yang ini membelum dengan pokok-pokok pertumbuhan bagus atau tidak ada pertumbuhan populasi. Masing-masing memberikan payoff. Jadi kalau misalnya dia membangun apartemen, pada situasi terjadi pertumbuhan penduduk itu probabilitas 0,8 atau tidak terjadi pertumbuhan penduduk. Karena penting ya kalau bangun apartemen penduduknya lagi tumbuh kan, siapa mau nyewa kan? Itu untuk yang pertumbuhan penduduknya bagus, itu peluangnya lebih besar. Ini peluangnya lebih kecil. Nah, tinggal mana sih sebenarnya 0,8 kali ini karena 0,2 kali ini katanya. Lalu cabang yang ini dengan cabang yang ini, tadi perkaliannya ini kali ini kali ini. Cabangnya ini. Lalu yang ini ada dua juga.
Ini sesudah dulu seperti ini. Kemudian di antara pilihan ini dan ini, kita pilih mana? Yang ini ya? Nah, tapi ini ada potensi loss 5,800. Ketika pilih ini akan dikurangi ini, dapatnya ini kan? Nah, ini dan ini hasil hitungan ini. Tapi ada potensi loss ini. Ya. Ini dan ini pilihnya ini, kurangi ini, dapatnya ini. Di antara ini dan ini, pilihnya masih ini kan? Ya kan? Oh enggak, ini karena ada masing-masing belum terjadinya masing-masing. Jadi ini kali ini, dapatnya ini. Ya. Terus dengan cara yang sama dapatnya ini. Satu. Yang mana yang ini kurang ini? Ah ya, ini bisa ya. Bandingkan ini kurang. Jadi yang ini adalah ini 160 dengan pembeli apa nih? Pembeli pulang paham. Sabar. Sabar, tapi dia ngomong tiba-tiba. Babon, kamu mau makan dulu? Kamu ada Away probability sampai everything. Expected value with perfect. Ini di buku, kalau punya buku teori satu nggak ada cuma teori satu. Ya ada ini jadi buku jilid 2. Tapi kalau Tapi buku punya kita buku dua kan, Pak? Ada juga. ada Ini di kan buku hari ini, Mbak. ada di Iya. mana buku. Tapi aku mau buka akuntan, aku kan buku satu-satu dulu. Akuntansi dulu kebalik kan. Nanti kita balik.